Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo SGD Fivers, senang sekali saya Erianti Nurmaladewi hadir menyapa teman-teman di SGD Talk episode PMB tahun 2023. Seperti yang kita ketahui bahwa pendaftaran PMB jalur mandiri sudah dibuka sejak tanggal 5 Juni 2023. Dan itu ternyata mengundang antusiasme yang luar biasa dari para calon pendaftar. Banyak banget DM yang masuk ke Instagram. Untuk itu kita hari ini akan bahas tuntas tentang PMB jalur mandiri 2023. Tentunya saya nggak sendirian, saya hari ini ditemani oleh Ketua PMB UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Selamat pagi Bapak, Selamat pagi. Sehat Bapak? Alhamdulillah. Ya teman-teman, kita sudah hadir bersama Bapak Dr. Muhammad Eri Hadiana MPD sebagai Ketua PMB UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Bapak, hari ini kan jalur mandiri itu merupakan jalur pamungkas ya Pak ya, jalur terakhir di mana udah nggak ada jalur lagi untuk betul. Masuk ke UIN Bandung. Ini tingkat terakhir gitu ya Pak. Tapi saya selalu yakin bahwa banyak jalan menuju Roma ya Pak ya. Banyak jalan juga menuju UIN Sunan Gunung Jati Bandung, salah satunya adalah jalur mandiri. Ngomong-ngomong tentang jalur mandiri Pak, ini kan berarti ada banyak pendaftar yang nggak lulus SNBP, SNBT, SPAN, dan UMPTKIN ya Pak ya. Apakah mereka yang tidak lulus di 4 jalur sebelumnya, atau misal Pak, mereka sudah lulus jalur itu tapi mau daftar lagi karena mereka lulus di jalur atau di jurusan yang nggak sesuai dengan keinginan ya Pak ya. Apakah boleh daftar lagi Pak? Jadi secara aturan sih tidak ada larangan ya. Artinya boleh. Kalau memang dia sudah lulus di jalur UM misalnya, atau di jalur SNBP misalnya, atau SNBT, tapi karena mungkin waktu milih jurusannya waktu itu tidak kepikiran gitu kan, nah, baru sekarang bisa kepikiran, baru mau pindah jurusan, boleh ikut jalur mandiri. Persoalan nanti misalnya dia sudah bayar UKT, nanti bisa dipindahkan. Oh iya. Bisa dipindahkan. Bisa ya. Misal dia ketika sudah daftar ulang jalur SPAN PTKIN sudah terlanjur bayar UKT, tapi ikut lagi mandiri. Terus lulus misalnya. Oh bisa ya, bisa dialihkan. Bisa, nanti dialihkan. Oke. Artinya memang ini terbuka untuk siapapun ya Pak ya. Tapi pertanyaan berikutnya, apakah pendaftar ada batas usia atau kelulusan Pak? Nah, jadi secara aturan memang mengikuti aturan nasional ya. Aturan nasional itu berarti dia lulusan tahun sekarang 2023 dan 2 tahun sebelumnya, berarti 2022 dan 2021. Ya, itu aturan bakunya ya, aturan yang harus yang mengikuti nasional. Itu sebenarnya sama dengan aturan nasional, jadi 3 tahun terakhir gitu ya, begitu. Ya itu nanti dibuktikan dengan ijazah, dibuktikan dengan identitas lainnya, gitu. Oke, berikutnya Pak, terkait dengan sistem pendaftaran yang kita selenggarakan secara online ya Pak ya. Banyak kasus Pak, pendaftar sudah daftar di akun Damba, kemudian sudah submit, tapi ternyata keliru memilih tipe ujian atau bahkan keliru memilih jurusan Pak. Kira-kira bisa diedit nggak ya Pak? Betul lah, itu ya, jadi ini yang jadi persoalan ya. Kalau dalam sistem digital itu kan sesuatu itu sudah dirancang ya, direncanakan memang sedemikian rupa, sehingga tidak bisa ada perubahan tiba-tiba di pertengahan, itu merepotkan. Kenapa merepotkan ya? Karena kalau mengubah satu berarti bisa mengubah semuanya. Makanya sistem dibuat tidak bisa berubah, yang bisa berubah itu kan misalnya salah nama, itu bisa berubah. Salah email, salah tanggal lahir, bisa diubah oleh tim admin kita ya. Tapi kalau sudah salah milih jurusan, sudah salah milih tipe ujian, terus dia sudah cetak kartu apalagi, itu kita nggak bisa mengubah apa-apa gitu loh. Nah jadi untuk adik-adik yang mau daftar lewat jalur mandiri, itu mohon diperhatikan betul, hati-hati betul. Jadi jangan sampai sudah salah tipe ujian baru minta perubahan ke kita, jelas nggak bisa. Atau salah milih jurusan juga nggak bisa, gitu ya. Artinya nggak bisa diubah.
Jadi itu kekeliruan itu kan kekeliruan masing-masing ya, bukan sistem yang salah. Kecuali kalau sistemnya error, nah baru kan ini kan tidak error, berarti sistem yang keliru adalah peserta. Maka ya resikonya ada pada peserta nanti gitu ya. Apakah dia tetap lanjut atau ya dia harus daftar lagi gitu dan bayar lagi. Nah itu yang jadi persoalan kayaknya gitu. Iya, artinya mutlak ya Pak ya, ketika sudah submit maka itu udah final. Betul gitu. Ujian, jurusan tidak bisa dirubah lagi. Betul, ya Pak ya. gitu ya. Tapi berarti ada solusi yang ditawarkan ya Pak ya? Iya. Bisa mendaftar lagi gitu. Bisa mendaftar lagi, asal melapor ke admin, ke helpdesk atau admin PMB kita, PMB UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Nanti nick-nya dihapus dulu berarti karena dia harus pakai nick yang sama kan Iya. Gitu. Memang ini harus jadi perhatian untuk teman-teman para pendaftar supaya dipikir lagi supaya lebih teliti lagi ya. Karena ketika sudah submit maka tidak bisa diedit lagi. Baik itu tipe ujian atau jurusan. Oke teman-teman, berikutnya nih Pak. Karena pendaftar ke UIN Bandung itu kan luar biasa banyak ya Pak ya. Iya. Dari seluruh Indonesia betul. Kita menerima dari luar negeri juga malah ya. Oh iya betul. Pertanyaannya Pak, apakah teknis pelaksanaan CBT ini dilaksanakan secara online atau offline? Karena mengingat banyak yang berada di luar daerah ya Pak. Sebenarnya memang ada keinginan untuk yang luar Jawa itu bisa online ya. Tapi dengan beberapa pertimbangan teknis, artinya memang dua metode ujian itu memang akan membutuhkan sumber daya dan sistem yang cukup kuat. Makanya mohon dipahami oleh semuanya, kita baru bisa melaksanakan offline di kampus ya. Artinya peserta walaupun jauh dari Sumatera, dari Sulawesi ya, dari Kalimantan malah ya tetap harus ujian di kampus gitu ya. Gitu. Karena banyak sekali resiko daring ya. Oleh karena itu kita masih menggunakan sistem luring atau sistem offline. Mungkin kekecualian untuk yang jalur luar negeri ya. Kalau jalur luar negeri memang kita pertimbangkan dengan berbagai hal seperti visa gitu kan, izin tinggal dan sebagainya kan, paspor dan sebagainya. Sehingga kan tidak mudah mereka mengurus itu semua gitu kan. Artinya perlu waktu sehingga untuk yang luar negeri dengan berbagai pertimbangan bisa online. Tapi untuk yang masih di Indonesia itu ya reguler gitu ya. Walaupun dari Sumatera, dari Sulawesi, dari Kalimantan atau dari NTB, bahkan mungkin dari Papua, ujian tetap harus dilakukan secara luring, secara offline di kampus. Oke, baik. Karena memang banyak sekali pro kontra ya Pak ya. Ada juga yang bilang kan belum tentu lulus di UIN Bandung. Kalau saya jauh-jauh misalkan ke UIN Bandung tapi ternyata tidak lulus gimana? Iya, tapi memang kita maknai itu sebagai sebuah perjuangan ya, ya? Betul ya gitu. Ya harus dipahami juga karena sistemnya juga resiko yang harus ditanggung juga kalau online itu banyak ya. Persiapannya juga lama kan gitu ya. Kalau memang kita mau membuka yang jalur online ya, gitu. Ya? Pertanggungjawabannya juga ya gitu ya. Berat ya Pak ya? Berat juga. Oke, sudah diputuskan berarti ya bahwa untuk pelaksanaan CBT tahun ini semua dilaksanakan secara luring, di UIN Sunan Gunung Jati Bandung ya Pak ya, kecuali untuk jalur yang internasional. Oke Bapak, berikutnya boleh di-spill ya Pak ya? Kategori soal yang akan muncul di ujian ini seperti apa? Kemudian apakah rumpun yang kita pilih akan mempengaruhi jenis soal yang muncul, Pak? Ya, betul. Jadi gini ya, kita masih menggunakan dua tipe ya. Kita memang punya ciri khas sendiri ya. Karena UIN Sunan Gunung Jati Bandung ini Universitas Islam ya, berarti ada mata uji yang berkaitan dengan agama Islam. Agama Islam itu sesuai dengan mata pelajaran PAI kan, misalnya Al-Quran Hadis, Fikih, kemudian Akidah Akhlak, Sejarah Peradaban Islam kan itu ya. Jadi itu menjadi mata uji utama ditambah dengan bahasa. Kita tahu memang kan lulusan UIN Sunan Gunung Jati Bandung kan dituntut juga kemampuan bahasa. Jadi mahasiswa yang masuk ke sini itu diprediksi memang tidak terlalu
tidak terlalu buta ya, atau tidak terlalu Awam gitu ya, ya untuk dua bahasa yang kita gunakan ya, tiga bahasa ya, bahasa Indonesia tentu saja berkaitan dengan kemampuan nanti menulis karya tulis ilmiah dan sebagainya. Terus bahasa Inggris dan bahasa Arab gitu ya, sebagai ciri khas UIN Bandung. Nah, baru yang ketiga mata ujinya itu adalah mata uji sesuai dengan pilihan mahasiswa yang bersangkutan, IPA atau IPS gitu ya. Jadi rumpunnya hanya dua, IPA atau IPS. Nah, agama masuknya ke IPS. Jadi kalau dia nanti memilih rumpun IPA, jenis ujiannya IPA, yang keluar nanti soal IPA. Itu di samping dua soal tadi ya, dua mata uji tadi, yaitu mata uji agama dan mata uji bahasa. Yang ketiga itu berarti mata uji sesuai dengan rumpun yang dipilih. Nah, kita masih begitu ya sistemnya. Jadi kalau dia milihnya IPS, ya nanti dia dapat soal IPS. Saya kira begitu, itu untuk mengukur kemampuan calon mahasiswa kita. Dan juga yang harus diketahui ini ya, harus diketahui bahwa dia juga bergantung memilih jurusan ya. Kalau dia memilih bahasa Arab, maka nilai bahasa Arabnya itu bobotnya akan lebih tinggi. Gitu loh. Karena dia jurusan bahasa Arab, artinya kalau dia memilih jurusan bahasa Arab, pendidikan bahasa Arab atau bahasa dan sastra Arab, berarti nilai bahasa Arabnya yang kita perhitungkan. Sangat diperhitungkan, jadi bobotnya besar atau tinggi. Tapi kalau dia jurusan bahasa Inggris, ya yang bahasa Inggris gitu kan. Ya jadi sangat bergantung. Kalau memilih jurusan agama, berarti nilai pengetahuan agamanya harus bobotnya akan tinggi gitu. Oh, jadi ada persentase khusus ya Pak betul, ya? Betul, jadi nggak begitu. bisa disamaratakan skor semua. Enggak, jadi skor itu tidak tiba-tiba muncul gitu loh. Enggak, gitu loh. Tapi sistemnya ada pengurangan nggak Pak? Misalkan untuk setiap soal yang dijawab salah ada pengurangan poin misalkan? Nggak ada, kalau itu nggak ada. Tapi nanti bobotnya berbeda ya. Jadi kalau untuk yang memilih jurusan bahasa Arab misalnya, nanti atau memilih jurusan bahasa Inggris, maka bobot bahasa Inggrisnya kan tinggi ya. Tetapi tetap aja kalau dia salah atau benar, tetap aja tidak ada pengurangan nilai. Gitu. Hanya kalau benar, nah bobot soalnya akan tinggi gitu kalau yang bergantung memilih jurusan apa gitu ya. Kalau saya nggak salah, nama sistemnya item response theory ya Pak betul, ya? Betul, disesuaikan dengan pilihan studi dia gitu ya. Betul. Seperti itu. Tapi kemudian muncul pertanyaan lagi Pak. Ketika ada soal keagamaan, kebahasaan, mungkin kalau kebahasaan umum ya Pak ya. Yeah. Tapi kalau untuk soal keagamaan, ketika ada yang daftar non-muslim, tapi boleh nggak sih Pak ada pendaftar non-muslim? Jadi pada dasarnya sekali lagi, makanya kenapa kita sosialisasikan dari awal ya untuk persoalan mata uji itu, bagi yang non-muslim ya harus siap ya. Jadi boleh mendaftar ke UIN Bandung dan boleh mendaftar ke jurusan manapun ya, bergantung dia memilih tipe jurusannya IPA atau IPS. Tapi resikonya ya demikianlah kita gitu loh. Artinya kita memang tetap mewajibkan mata uji agama itu menjadi bagian dari ujian kita, sistem seleksi kita. Jadi keputusannya begitu. Saya tidak tahu kalau ke depan apa ada perkembangan atau tidak ya, kita lihat animo mahasiswanya mungkin karena sudah mulai dipikirkan kalau untuk perkuliahan, bagaimana perkuliahan itu untuk yang misalnya ya, karena kita Universitas Islam, untuk yang non-muslim itu apakah akan mendapatkan perkuliahan yang sama seperti praktek ibadah atau praktek tilawah atau tidak. Nah, itu kan sudah jadi perbincangan, sudah jadi bahan diskusi. Tapi kalau ujian kita masih menggunakan mata uji agama walaupun dia non-muslim kan gitu. Oke, baik Pak. Ya. Ya, sebagai informasi bahwa UIN Sunan Gunung Jati Bandung merupakan perguruan tinggi yang inklusif ya Pak ya? Inklusif. Yang artinya kita terbuka terhadap semua agama, hanya memang ketika ingin masuk ke UIN Bandung, mau tidak mau harus mengikuti sistem seleksi yang sudah ditentukan. Sekalipun memang ada kebijakan ya Pak ya untuk perkuliahan ke depan, mungkin praktik tilawah, praktik ibadah gitu kan. Ya. Hanya memang disesuaikan saja untuk seleksi masuk sesuai dengan sistem yang sudah ditentukan. Betul. Pak ya. Baik, berikutnya Bapak, karena jalur mandiri ini terdiri dari beberapa tipe ujian Pak. Kalau untuk CBT sudah jelas pelaksanaannya secara luring di kampus begitu ya Pak.
Tapi untuk jalur tahfiz, jalur prestasi, dan juga jalur undangan MAN-IC, Pak, Ya. itu seperti apa teknisnya, Pak? Gini, kalau untuk jalur tahfidz ya, itu kan mereka nanti tetap saja datang ke kampus. Ya. Jadi sama, nanti diuji oleh tim tahfidz kita ya, tim tahfidz universitas. Bagaimana atau berapa hafalannya benar sesuai dengan syahadah atau sertifikat yang diupload atau tidak kan? Nanti gitu, terus diuji hafalannya, ada kriterianya kan, ada fasohah, ada tajwid, gitu, ada makharijul huruf dan selanjutnya. Jadi itu, mungkin juga kekuatan hafalannya nanti juga akan diuji. Nah, demikian pula yang prestasi lebih berat lagi, karena selain dia datang ke kampus, dia juga harus upload juga prestasinya, dia harus praktek demonstrasi, mendemonstrasikan ya. Kalau dia karate misalnya, maka dia harus mendemonstrasikan keahliannya di bidang karate. Dan itu nggak main-main juga, karena kita bekerja sama dengan KONI ya, bekerja sama dengan tim dari luar gitu loh. Makanya kalau kata saya, jalur prestasi itu lebih berat loh kan gitu ya. Dan gini, kuotanya itu kan sudah ditentukan ya. Jadi kuotanya itu biasanya misalnya 100 sekian ya, misalnya. Tapi untuk setiap jalur prestasi itu beda-beda. Misalnya voli itu hanya 6 orang kan gitu ya. Terus misalnya MTQ hanya 1 kan gitu. Ya jadi ujiannya agak berat gitu kan. Belum dia juga harus nanti wawancara juga dengan tim dari UIN Bandung. Jadi 2 kali. Ya nanti akan diwawancara beberapa persoalan gitu ya, untuk menguji misalnya moderasinya, terus juga prestasinya dan selanjutnya. Nah, sedangkan yang MAN-IC, nah memang ini MAN-IC agak berbeda ya. MAN-IC itu agak berbeda dengan CBT, dengan tahfidz, dengan prestasi, karena memang tanpa tes. Yang di-upload itu hanya satu surat rekomendasi dari MAN-IC, kepala MAN-IC, bahwa dia adalah 10 terbaik di MAN-IC. Jadi 10 terbaik. Yang kedua yang diupload itu adalah bukti rapornya. Jadi hanya itu aja, fotokopi raportnya. Jadi raportnya diupload, kemudian ada rekomendasi. Karena memang sudah jadi kebijakan pimpinan bahwa untuk MAN-IC yang 10 besar itu diterima di UIN Sunan Gunung Jati Bandung tanpa tes. Ya, dan dia bisa memilih jurusan manapun. Saya kira. Baik Bapak, itu 10 besar satu sekolah ya Pak? Ya. Bukan 10 besar di kelasnya masing-masing ya Pak? Iya, 10 besar satu sekolah. Oke, ini juga tentu tidak mudah untuk para pendaftar yang memilih jalur tahfiz dan prestasi ya Pak ya? Karena ternyata ada tes lagi, sekalipun tesnya tidak sama dengan CBT, tapi justru bisa jadi lebih berat. Lebih berat, betul. Karena diuji oleh para ahli yang terkemuka dan sesuai dengan bidangnya ya Pak ya? Expert ya jadi nanti. Tapi berarti Pak untuk teknis pelaksanaannya juga sama mengikuti pelaksanaan CBT ya Pak? Betul. Jadi tetap saja jadwalnya sama ya. Mengikuti jadwal itu, hanya mungkin nanti kan kalau CBT jelas ya sesi berapa, tanggal berapa gitu. Mereka juga punya tanggal tertentu, itu sudah ditetapkan tanggalnya. Pokoknya di antara 10 sampai 26 Juli. 10 Juli sampai 26 Juli. Ya nanti dilihat aja di kartunya, dia harus hadir ke kampusnya tanggal berapa gitu ya. Oke, gitu. Ini ada masalah lagi nih Pak, masalah jadwal Pak. Ini banyak juga yang nanya, Kak boleh nggak kalau diundur atau misalkan melaksanakan ujian tidak sesuai dengan jadwal Pak? Nah, itu yang sekali lagi jadi persoalan ya. Jadi kalau tidak urgent gitu ya, tidak urgent kita juga sulit sebenarnya. Kita juga sulit untuk mengubah jadwal itu. Karena kan gini, sistemnya kan sudah dirancang dari awal. Jadi misalnya ketika dia daftar masuk, itu langsung otomatis dia dapat kursi. Jadwalnya kapan kan gitu ya. Artinya setiap yang daftar gitu. Nanti ketika ada orang yang mau pindah, nah dia itu pindahnya kemana, terus cara pindahinnya bagaimana, itu juga jadi persoalan kan gitu loh. Karena sistem sudah merancang dengan otomatis. Baik, saya kira di nasional juga begitu ya. Nah,
artinya secara umum nggak boleh. Kecuali gini, urgent, misalnya ada yang meninggal dunia, ya. Terus misalnya juga, ya kalau menghadiri, misalnya karena kakak saya menikah ya kan susah ya kan gitu ya. Atau bentrok dengan ujian di tempat lain kan juga berarti di nomor dua kan nggak bisa. Artinya kalau kebijakan dari kami itu sebaiknya tetap jangan mengubah waktu ujian karena itu mengubah keseluruhan sistem. Satu berubah berarti semuanya berubah gitu loh. Ya, yang ditakutkan tuh gini. Misalnya gini ya, saya misalnya ujiannya harusnya hari Kamis sesi 1. Karena saya minta pindah hari Jumat sesi 1, saya pindah ke hari Jumat sesi 1. Yang ini yang geser gitu. Nah, itu kan jadi kacau gitu. Dan lagi nanti kalau kita kasih kebijakan untuk satu orang, jangan-jangan yang lain juga mau, gitu Pak. kan, satu orang nanti 1000 orang pingin kan gitu ya. Nah gitu, jadi secara umum kebijakan kita tidak ada perubahan waktu ujian. Seandainya pun ada, maka dia harus mengajukan keberatannya itu secara jelas. Mungkin kita belum punya sistemnya, mungkin nanti ada sistem kenapa mereka minta perpindahan. Nah baru, tapi dikabulkan atau tidak, ya tidak tahu. Bisa dikabulkan, bisa tidak kan gitu ya. Kalau kita menganggap sudah tidak mungkin ya tidak akan dikabulkan gitu ya. Jadi dibatalkan saja gitu kan, gitu di cancel saja. Berarti dia tidak bisa ikut ujian karena pada saatnya tidak hadir, gitu aja gitu. Baik, berikutnya Pak, misal pendaftar sudah dinyatakan lolos di jalur mandiri, tapi sebelumnya dia sudah dinyatakan lolos juga di jalur yang lain. Otomatis kan dia harus pilih salah satu ya Pak? Iya, betul. Misal dia ternyata pilih salah satu dan mengabaikan jalur yang lain Pak, ini kira-kira ada konsekuensi nggak ya Pak? Secara aturan tidak ada ya. Jadi itu kita anggap masih sebagai hak calon mahasiswa, dia mau jurusan mana gitu, prodi mana, ya sesuai dengan pilihan gitu ya. Jadi kalau dia misalnya lulus di jalur mandiri, tapi mau tetap di jalur yang lulus UMPTKIN, ya silahkan aja. Tapi kalau mau pindah, juga sebenarnya kita fasilitasi biasanya. Artinya dia bisa pindah dari jurusan di UM-nya, pindah ke jurusan mandiri. Nanti UKT-nya tinggal kita pindahkan saja gitu. Biasanya begitu. Iya. Kalau teknis Pak, teknis pengajuan misalkan dia sudah daftar ulang di jalur UMPTKIN tapi ngambil yang jalur mandiri, teknis pengajuannya seperti apa? Nah, jadi teknisnya nanti tinggal menghubungi bagian keuangan saja. Oh, iya. Nanti dari bagian keuangan biasanya ada prosedur tertentu ya. Itu prosedur bagian keuangan, nomor tes, kartu tes dan sebagainya, nanti sama bagian keuangan tinggal dipindahkan saja. Tapi nanti juga tentu saja dilaporkan ke bagian akademik bahwa dia pindah dari jurusan UM-nya pindah jurusan ke jalur mandiri gitu ya. Karena sekarang kan masih, kalau ini kan masih ini ya, pusat penerimaan mahasiswa baru itu masih baru gitu ya. Artinya memang masih di bagian keuangan. Tapi ke depan mungkin prosesnya melalui akan terpusat di pusat penerimaan mahasiswa baru untuk perpindahan seperti itu baru dilaporkan ke keuangan. Untuk sekarang masih ke bagian keuangan, nanti tinggal lapor aja ke bagian keuangan, nanti diproses oleh bagian keuangan. Saya kira gitu ya. Oke Pak, berikutnya nih Pak, karena kemarin sudah ada bocoran jurusan-jurusan paling banyak diminati pada jalur SNBP, SNBT. Boleh dong Pak di-spill jurusan paling diminati pada jalur yang terakhir kemarin Pak, jalur UMPTKIN ya. Kalau UMPTKIN itu kan jalur yang paling diminati itu pertama MKS ya. MKS. Ya, manajemen keuangan syariah. Memang seluruh Indonesia itu rata-rata itu ya, yang berbau syariah itu itu sangat diminati ya. Tentu saja selain jurusan-jurusan umum kalau di SNBP dan SNBT, kalau di UM saya kira itu yang pertama, yang kedua itu PAI ya kalau nggak salah ya, Pendidikan Agama Islam. Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Iya, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan itu masih juga jadi favorit ya. Jadi tapi yang paling tinggi MKS kalau untuk di di UM ya. Kalau di jurusan umum kan psikologi. Psikologi itu berat ya. Saingannya banyak kalau psikologi. Jadi
nerimanya sedikit psikologi itu ya, paling 2 kelas gitu ya. Jadi tapi yang daftar ya ribuan itu untuk yang pingin masuk psikologi, mungkin ada daya tarik tersendiri ya. Terus yang tadi yang berbau syariah, manajemen keuangan syariah, ekonomi syariah, akuntansi syariah. Tapi memang yang paling utama, yang paling tinggi itu manajemen keuangan syariah. Gitu. Oke, ini menjadi penting Pak untuk para pendaftar karena mungkin mereka juga akan melihat peluang ya Pak ya. Betul. Di satu betul. sisi pemilihan jurusan itu akan bergantung pada bakat dan minat. Tapi di sisi lain juga perlu perhitungan yang luar biasa ya Pak ya. Strategi untuk bisa lulus dengan melihat kuota dan juga peminat yang paling tinggi pada tiap jurusan juga menjadi penting untuk para mahasiswa. Betul, betul. Lanjut Bapak, karena tadi berkaitan dengan prodi paling diminati ya Pak ya. Boleh dong Pak sekarang kita bongkar kuota penerimaan untuk jalur mandiri di UIN Bandung ini kira-kira berapa persen Pak dari keseluruhan? Jumlah yang kita terima itu kan 7.000 ya, sekitar 7.000. Nah untuk jalur mandiri itu hanya 30% dari 70.000 itu. Jadi sekitar berapa ya? Kalau 10%-nya itu kan berarti 700 dikali 3 ya. Nah, sekitar 2.000-an ya. Sekitar 2.000-an. Padahal kan pendaftar mungkin ya tahun ini kelihatannya akan lebih dari 10.000 orang. Nah, lumayan sih tingkat persaingannya ya. Taruhlah pendaftar 10.000 misalkan 10.000, ya Pak, hanya 20% berarti yang bisa diterima ya Pak. Iya, sekitar itu. Boleh sekalian Pak diupdate Pak, berapa jumlah pendaftar per hari ini Pak? Per hari ini itu saya lihat tadi di sistem itu sudah ada 9.100 ya. 9.100 padahal masih ada waktu ini. Per 27 Juni sudah 9.100. Itu biasa sih karena memang pengumuman yang jalur nasional sudah selesai semua. Artinya memang yang tidak lulus di semua jalur nasional itu ya pilihannya tinggal satu-satunya ya. Boleh kasih tips and trick dong Pak menjelang ujian CBT dan juga tipe-tipe ujian yang lainnya untuk para calon mahasiswa baru? Ya, jadi memang sekarang tingkat persaingan masuk ke UIN Bandung ya itu tidak mudah ya gitu. Artinya juga harus diukur satu kemampuan, minat, bakat ya itu yang paling utama. Jadi jangan sampai ngotot ingin masuk jurusan yang favorit, ya seperti tadi manajemen keuangan syariah, psikologi, PAI, terus teknik informatika, manajemen itu kan jurusan-jurusan yang berat ya gitu ya. Artinya kalau memang kira-kira akan sulit bersaing, saya kira masih banyak jurusan yang selain itu yang bisa memberi kesempatan pada adik-adik untuk masuk ke UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Yang kedua, strategi pemilihan jurusan juga itu penting. Nah, jadi dari sekarang memang harus mulai dipersiapkan. Ya, dipersiapkan ya jenis tes yang akan kita lakukan, kemudian juga soal-soal ya kalau di CBT yang akan keluar atau juga untuk yang jalur tahfidz harus disiapkan hafalannya supaya bisa masuk di pilihan satu karena jalur tahfidz beda ya. Jalur tahfidz itu kan minimal 5 juz. Kalau dia nanti 5 juz benar, kemudian dia dites fasih, hafalannya juga kuat, maka dia akan diterima di pilihan satu. Tapi kalau dia misalnya 5 juznya kurang gitu ya, jadi sebenarnya mungkin 4 juz, tapi dia ngakunya 5 juz gitu kan, supaya bisa daftar tahfidz aja. Nah itu nanti dites ternyata yang 1 juznya tidak hafal, ya dia bisa turun ke pilihan 2 atau pilihan 3 gitu ya. Tapi kan syarat minimalnya 5 juz. Atau nggak mungkin 5 juznya. Nah jadi yang tahfidz itu bedanya apa? Bedanya yang tahfidz kalau benar dia 5 juz, itu kemungkinan besar dia memang akan diterima di UIN Bandung. Ya, kemungkinan besar kalau benar 5 juz. Persoalan mungkin tidak fasih dan sebagainya itu menentukan apakah dia di pilihan 1, di pilihan 2, atau di pilihan 3. Nah gitu biasanya. Nah, jadi sekali lagi itu juga harus dipersiapkan. Persiapkan. Yang prestasi juga harus dipersiapkan gitu kan. Tetap aja semuanya harus dipersiapkan sebaik mungkin. Apalagi yang CBT tentu saja. Silahkan dipelajari soal-soal yang berkaitan dengan CBT UIN Bandung untuk mata uji yang memang kita masih menggunakan mata uji sebagaimana tahun-tahun sebelumnya. Sekira begitu.
Oke Bapak, terima kasih banyak nih Pak sudah menjawab keresahan dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada pagi hari ini ya Pak bisa menjawab kegalauan, kebimbangan teman-teman para calon mahasiswa baru Iya, betul. UIN Amin, Sunan amin. Gunung Jati Bandung. Tidak ada kata mudah dalam menggapai impian. Selalu ada perjuangan yang harus ditempuh untuk mendapatkan apa yang kita impikan. Tapi semoga perjuangan yang kita lakukan membuahkan hasil yang maksimal dan sesuai dengan harapan. Sampai jumpa lagi di SGD Talk episode berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.